Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2656, memesan kamar di hotel. Li Fugui berkata terus terang, mobil ini tidak memerlukan biaya sepeser pun. Jika kamu benar-benar menyukai mobil jenis ini, aku akan membawamu ke sana besok dan membelinya untukmu. Sang putri mayat sangat patuh pada saat ini. Dia mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kakak, aku akan mendengarkanmu. Tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu harus membelikannya untukku besok." Li Fugui tidak ragu sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Selama kamu menyukainya, aku pasti akan membelikannya untukmu." Si Ji meraih tangan Li Fugui dan bertanya lagi, "Kakak, apakah kamu punya uang untuk membelinya?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan, di masyarakat sekarang, uang tidak lagi dibutuhkan." Si Ji bertanya, "Kalau bukan perak, apa yang bisa kita gunakan?" Li Fugui berkata, "Uang." Si Ji bertanya, "Apa itu uang?" Li Fugui memiliki kepala besar. Jika dia harus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak lagi pertanyaan yang akan diajukan putri mayat kepadanya selanjutnya. Berpikir seperti ini, Li Fugui tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, "Uang sama dengan perak di zaman kuno. Uang digunakan untuk membeli barang." Si Ji mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh bagian belakang kepalanya. "Lalu bisakah kamu menunjukkan kepadaku seperti apa bentuk uang?" Li Fugui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia meraba-raba sekelilingnya dan menemukan beberapa lembar uang kertas di saku celananya. Dia menyerahkannya kepada si Ji dan berkata, "Lihatlah. Ini adalah perak yang digunakan oleh umat manusia saat ini." Si Ji mengambilnya, melihat apa yang disebut uang kertas di tangannya, dan berbisik, "Bukankah ini hanya selembar kertas? Bisakah benda ini dibandingkan dengan perak?" Li Fugui tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa berkata kepada si Ji dengan serius, "Si Ji, ini adalah uang kertas, seperti perak di zaman kuno, dapat digunakan untuk membeli barang, dan juga dapat digunakan untuk membeli makanan." Si Ji mengangguk seolah mengerti, lalu berkata, "Baiklah, kakak." Saat ini, keduanya datang ke kasir. Li Fugui tersenyum pada resepsionis dan berkata, "Halo, silakan pesan kamar." Sambil berkata demikian, Li Fugui menyerahkan kartu identitasnya kepada pihak lain. Pihak lainnya kemudian segera memeriksa. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan mulai membayar. Siapa sangka si Ji malah bertanya dengan bingung, "Kakak, kenapa kamu tidak memberi mereka uang?" Mendengar ini, kedua wanita muda di meja depan menatap Li Fugui dan si Ji dengan rasa ingin tahu. Li Fugui menjelaskan, "Saya tidak membayar sekarang." Si Ji bertanya lagi, "Bukankah seharusnya kamu membayarku? Tapi aku masih punya uang yang baru saja kamu berikan padaku." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, si Ji mengeluarkan beberapa ratus yuan yang diserahkan Li Fugui kepadanya dan menjabatnya di depan dua wanita muda di meja depan. Ada sedikit perubahan dalam cara kedua resepsionis itu memandang Li Fugui. Ketika Li Fugui bersama Corpse Lady, dia mengaktifkan kekuatan pikirannya. Dengan bantuan keterampilan merapal mantra, dia telah mengetahui pikiran kedua resepsionis itu. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia membawa gadis desa itu keluar dari desa mereka? Ya, dia pasti ditipu. Dia hanya memberi beberapa ratus dolar. Dasar bajingan malang, dasar bajingan. Setelah melihat pikiran pihak lain, Li Fugui terdiam beberapa saat.
tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan. Dia hanya berkata kepada si Ji dengan serius, "Kakak si Ji, sekarang ada beberapa metode pembayaran. Metode pembayaran yang saya gunakan sekarang disebut pembayaran elektronik. Apa yang ada di tanganmu disebut uang tunai." Si Ji bertanya lagi, "Apa yang dimaksud dengan pembayaran elektronik?" Li Fugui tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Jadi dia hanya dapat berkata terus terang, yang disebut pembayaran elektronik itu sama saja dengan mobil-mobil di jalan dan lampu neon terang di kota. Semuanya adalah produk teknologi, si Ji berkata dengan serius, hasil teknologi. Apa sebenarnya teknologi ini? Mengapa teknologi ini dapat menghasilkan mobil, gedung-gedung tinggi, dan banyak hal yang belum pernah ada sebelumnya? Wanita di meja depan memandang Li Fugui dengan jijik. Sekarang mereka semakin yakin bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah orang baik. Membawa gadis abnormal mental ke hotel untuk memesan kamar. Pria ini, apakah dia tidak takut disambar petir? Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, "Suster mayat, bisakah kamu berhenti bertanya begitu banyak? Jika kamu memiliki pertanyaan, tidak bisakah kamu menunggu sampai kami tiba di ruangan dan menanyakannya?" Siapa sangka saat Li Fugui selesai bicara dan hendak membawa pergi mayat gadis itu, resepsionis di hadapannya berkata pada Li Fugui, "Tuan, Anda belum menunjukkan kartu identitas si cantik ini." Li Fugui jelas tercengang. "Saya telah memesan kamar berkali-kali sebelumnya. Namun pada dasarnya Anda hanya perlu satu kartu identitas setiap kali. Kenapa kamu minta dua sekarang?" Tepat saat saya penasaran, kekuatan mental Li Fugui kembali beraksi. Saya melihat dua resepsionis saling berpandangan, dan keduanya berpikir, "Sekarang saya minta kartu identitas Anda, mari kita lihat apakah Anda bisa menunjukkannya. Kalau kamu tidak bisa menunjukkannya, kamu bisa membawa gadis ini ke kamar. Begitu kau masuk, aku akan segera menelepon polisi, lalu seseorang dari polisi akan membawamu pergi." Kebetulan saja hotel perlu melapor ke beberapa orang bulan ini. Melihat melalui pikiran orang lain, meskipun Li Fugui tidak bisa berkata apa-apa, dia segera menemukan solusi. Pikirkanlah sejenak. Li Fugui tersenyum kecut pada dua resepsionis di depannya dan berkata, "Kedua wanita cantikku, kartu identitas adikku tertinggal di rumah." Wanita di meja depan tampak sangat sopan di permukaan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak dapat memeriksa Anda tanpa kartu identitas kedua belah pihak. Tentu saja, jika kau ingin check-in sekarang, kau bisa, tapi kau tidak bisa membiarkan wanita cantik ini menginap bersamamu di hotel." Li Fugui berbalik dan menatap gadis mayat itu. Sekarang dia tinggal membawa mayat gadis itu ke kamar, dan kedua resepsionis itu pasti akan memanggil polisi. Awalnya, dia datang ke kota Hui untuk menangkap Ratu Mayat dan mencoba memecahkan rahasia dalam gulungan rahasia surgawi. Sekarang Korps Princess sudah seperti ini. Bahkan jika dia pindah ke hotel lain, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Pikirkan ini, Li Fugui berpikir sejenak dan berkata kepada si Ji, "Kakak si Ji, biar aku antar kamu ke kamar dulu." Si Ji terkekeh dan berkata, "Baiklah, saudaraku, tolong bawa aku ke kamar dengan cepat. Aku juga ingin melihat seperti apa gedung tinggi ini." Setelah Li Fugui mengambil kartu kamar, dia berbisik kepada dua resepsionis di depannya sebelum pergi, "Dua wanita cantik, jika ada sesuatu, saya akan turun dan menjelaskannya kepada Anda nanti." Setelah berkata demikian dengan ringan, Li Fugui tidak mempedulikan apa yang dipikirkan kedua wanita muda itu dan segera membawa putri mayat ke kamar di lantai atas. Setelah putri mayat datang, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kakak si Ji, pergilah mandi dulu.
aku akan memberitahumu untuk apa benda-benda ini. Li Fugui membawa si Ji ke kamar mandi terlebih dahulu, lalu menyalakan shower. Saat air panas mulai mengalir keluar, si Ji tersenyum gembira dan berkata, "Ya, airnya benar-benar mengalir keluar, saudara, ini menyenangkan." Li Fugui berkata, "Wah, sungguh menyenangkan. Baiklah, kamu bermain di sini dulu, dan aku akan keluar dan mengambil makanan manusia yang lezat untuk kita." Si Ji bahkan tidak berpikir panjang dan berkata dengan santai, "Kakak, belikan aku seuntai permen hau manisan." Li Fugui setuju dan berkata, "Tidak masalah, tapi ingat, jangan memindahkan barang-barang di dalam ruangan. Jangan juga menggunakan sihir dengan mudah. Aku akan segera kembali." Sang putri mayat penurut. Dia benar-benar mengubah sifat buruknya di Istana Matahari dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saudaraku. Aku tahu." Baru setelah mendapat jawaban positif dari si Ji, Li Fugui keluar. Tak lama kemudian dia kembali ke meja depan. Kedua wanita muda di meja depan sedang duduk di depan komputer dan berbisik-bisik. Ketika mereka melihat Li Fugui muncul, mereka tersenyum lagi, berdiri dan bertanya kepada Li Fugui serampak, "Selamat malam, Tuan. Apakah ada hal lain yang bisa kami lakukan untuk Anda?" Li Fugui bersandar di meja resepsionis, menatap kedua wanita muda di depannya, dan bertanya tanpa malu, "Mengapa? Apakah aku sampah di matamu, sampah yang menipu gadis-gadis kecil di desa?" Kedua wanita muda di meja depan jelas tercengang. Mereka menatap Li Fugui dengan tak percaya, sambil berpikir, bagaimana orang ini bisa tahu apa yang sedang kita pikirkan. Namun, tanpa menunggu mereka menjawab, Li Fugui melanjutkan, "Sejujurnya, saya berasal dari pedesaan, tetapi saya datang ke sini untuk menemui dokter bagi saudara perempuan saya. Mungkin Anda telah memperhatikan bahwa adik perempuan saya memiliki beberapa masalah dengan otaknya. Menurut dokter, dia menderita paranoia yang parah. Dia selalu percaya bahwa dia telah melakukan perjalanan melintasi waktu dari zaman kuno." Aduh, aku. Pada titik ini, wajah Li Fugui menunjukkan ekspresi penuh kesedihan. Kedua wanita muda di meja depan juga tersentuh oleh kata-kata Li Fugui. Setelah mereka saling berpandangan, wanita muda berwajah bulat di sebelah kiri bertanya dengan suara rendah, "Tuan, mengapa Anda tidak memberikan kami kartu identitas saudara perempuan Anda agar kami dapat mendaftar?" Li Fugui berkata dengan putus asa, dia sudah lama kehilangan kartu identitasnya. Dia kehilangannya sendiri. Tahukah kamu betapa sulitnya pergi keluar dengan saudara perempuan seperti ini? Sekarang setiap kali dia membuka matanya, dia sepertinya telah melupakan semua yang pernah kukatakan padanya. Sama seperti hari ini, entah sudah berapa kali aku bercerita tentang masalah uang, tapi bagaimana dengan dia? Setelah bangun tidur, dia selalu terlihat tidak tahu apa-apa. Faktanya, Li Fugui telah mengaktifkan pesonanya saat dia keluar dari lift. Kedua wanita muda di meja depan memandang ekspresi Li Fugui yang berubah drastis saat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, wanita muda yang baru saja bertanya itu berbisik, "Jadi, bisakah penyakit ini disembuhkan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Kita hanya bisa menggunakan obat-obatan untuk menjaga kondisinya. Selama kondisinya tidak memburuk, itu adalah berkah tersembunyi. Bagaimana kita bisa berharap dia pulih sepenuhnya?" Seorang wanita muda lainnya juga berbisik, "Juanzi, kamu tidak tahu, penyakit ini benar-benar tidak dapat disembuhkan. Kakak laki-laki saya di kampung halaman saya juga menderita penyakit ini, tetapi tidak separah wanita cantik ini. Namun, ketika penyakit ini menyerang, penyakit ini benar-benar menakutkan.
Juanzi melirik gadis di sebelahnya dan bertanya, "Kakak Hong, mengapa kamu tidak memberitahuku hal ini sebelumnya?" Suster Hong berkata, "Bagaimana saya bisa punya keberanian untuk memberitahu dunia tentang hal semacam ini?" Juanzi menghela napas, lalu bertanya pada Li Fugui, pria tampan, "Kalau begitu, apakah tidak ada orang di keluargamu yang bisa menjaganya?" "Tentu saja, kamu tidak boleh terlalu banyak berpikir. Lagi pula, menurutku dia sudah berusia 17 atau 18 tahun, dan kamu masih muda. Jika kalian berdua keluar, orang-orang akan mudah salah paham. Lagi pula, ada perbedaan antara pria dan wanita, bagaimanapun juga." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Aduh, aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak takut kau akan menertawakanku saat aku mengatakan ini. Orang tuaku meninggal saat aku berusia 5 atau 6 tahun, meninggalkan aku dan adik perempuanku untuk tinggal bersama kakek dalam waktu yang lama. 2 tahun yang lalu, kakekku meninggal, dan aku." Setelah mengatakan ini, Li Fugui sengaja berhenti. Semenjak dia menguasai alam rahasia Qiankun, dia tidak lagi bodoh dan telah bertemu dengan wanita-wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia tentu tahu cara membangkitkan selera wanita cantik. Juanzi dan Hongji menatap Li Fugui dengan bingung. Juanzi bertanya, "Pria tampan, ada apa denganmu?" Li Fugui berkata dengan malu, "Saya sebenarnya punya masalah dengan otak saya saat masih kecil." "Terus terang saja, saya memang bodoh." Juanzi dan Suster Hong menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Terutama Juanzi, dia menatap Li Fugui lagi dengan heran. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui dengan tidak percaya, "Pria tampan, kamu tidak bercanda, kan? Kamu bilang kamu bodoh saat masih kecil?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan serius, "Apakah aku masih bisa berbohong kepadamu tentang hal semacam ini?" Suster Hong menggaruk kepalanya dan bertanya dengan tidak percaya, "Lalu mengapa kamu terlihat baik-baik saja sekarang?" Li Fugui berkata dengan misterius, "Ketika saya berusia 18 tahun, saya bertemu dengan seorang dokter pengembara bertelanjang kaki. Setelah dia datang ke desa kami, dia berkata bahwa saya berbakat." Ketika Sister Hong mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawanya. "Hahaha. Berbakat, pria tampan, apakah kamu berencana untuk membuat kita tertawa sampai mati?" Juanzi tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. "Untung saja aku bilang kamu berbakat, tampan, tapi aku tidak bilang kamu punya struktur tulang yang istimewa." Li Fugui tersenyum dan berkata dengan enteng, "Haha, sama saja. Pokoknya, dia bilang aku tidak boleh bodoh, lalu dia menyuntikku. Hasilnya, aku sembuh total." Juanzi dan Suster Hong terkejut lagi. Terutama Juanzi, "Tunggu, pria tampan, kamu bercanda, kan? Apakah penyakit ini benar-benar bisa disembuhkan?" Li Fugui berkata-kata demi kata, "Tentu saja, mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal ini? Selain itu, penyakit saya tidak hanya sembuh, tetapi dokter tanpa alas kaki ini juga mewariskan kepada saya semua keterampilan medis yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya." Saudari Hong berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Li Fugui dengan sedikit rasa ingin tahu, "Karena kamu sudah tahu cara mengobati penyakit ini, mengapa saudarimu belum juga sembuh?" Li Fugui berkata, "Hei, kondisinya sudah jauh lebih baik sekarang. Anda hanya tidak tahu seperti apa kondisinya sebelumnya. Selain itu, penyakitnya berbeda dengan demensia yang saya derita sebelumnya. Untuk mengobatinya, kita perlu menemukan obat yang sangat khusus. Dan saya bertanya-tanya dan menemukan bahwa obat ini hanya tersedia di kota Hui. Saya tidak punya pilihan lain selain membawanya ke sini, dengan harapan bisa menemukan obat ini dan menyembuhkannya sepenuhnya." Bersambung.